Pemerintah Provinsi Banten berhasil menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Banten dengan sangat signifikan. Data long form sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan terjadi penurunan drastis angka kematian bayi di Provinsi Banten selama 20 tahun terakhir. Penurunan tersebut dari sebelumnya 66 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup menjadi 14 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Lalu apa sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Banten sampai berhasil menekan angka kematian bayi di Provinsi Banten selama 5 tahun terakhir? Menurut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti, Provinsi Banten telah mengupayakan penanganan masalah kesehatan secara holistik. Padahal, merujuk data riset kesehatan dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018, Banten menjadi daerah penyumbang tertinggi kasus kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia. Nah, adapun langkah-langkah yang kita lakukan, kita garap dari hulu sampai dengan hilir. Dari mulai upaya promotif, preventif sampai dengan upaya kuratif. Jadi yang kita lakukan adalah benar-benar terintegrasi. Dari mulai bagaimana peran dari seluruh stakeholder yang ada, OPD-OPD terkait, kita melakukan upaya promosi kesehatan untuk menyadarkan terutama pada ibu-ibu hamil agar bagaimana anak yang dilahirkan nanti benar-benar menjadi anak yang sehat dan berkualitas. Penanganan masalah kesehatan secara holistik tersebut antara lain, ke-1, melakukan upaya promotif dengan menyadarkan ibu hamil agar memeriksakan kehamilan secara berkala. Ibu-ibu hendaknya melakukan ANC yang berkualitas, minimal dalam kehamilannya, yaitu 4 kali kontrol dalam kehamilannya. Yang pertama 3 bulan pertama, yang kedua 3 bulan kedua, yang ketiga 3 bulan ketiga trimester 3 dan sebelum persalinannya. Jadi trimester 3 adalah 2 kali. Lalu hendaklah makan makanan yang bergizi karena stunting itu masih ada. Makan makanan yang bergizi, minum tablet-tablet tambah darah, dan pemeriksaan harus dinakes. Lalu persalinan pun dinakes. Ingat, jangan didukun, jangan selain di nakes, hendaknya di puskesmas dan di rumah sakit. Kedua, melakukan upaya preventif dengan memberikan remaja putri obat penambah darah. Hal ini dikarenakan beberapa kasus kematian bayi banyak disebabkan karena ibu kekurangan darah. Ketiga, calon pengantin harus mendapatkan persetujuan dari dokter bila ingin memprogramkan kehamilan. Bila kondisi calon pengantin belum memungkinkan, maka program kehamilan wajib ditunda guna menghindari kematian bayi maupun ibu. Keempat, dari sisi kualitas dan kuantitas pemeriksaan hamil ada penambahan dan peningkatan. Pemeriksaan kehamilan yang sebelumnya hanya 4 kali menjadi 6 kali selama kehamilan. Pemeriksaan kehamilan yang biasanya bisa dilakukan kepada siapapun saat ini untuk pemeriksaan kehamilan pertama dan kelima wajib ke dokter. Kelima, ketika proses melahirkan minimal ditangani oleh 2 tenaga kesehatan, salah satunya adalah dokter. Keenam, usai kelahiran ada juga pemeriksaan pada ibu melahirkan semasa masa nifas sebanyak 4 kali. Begitu juga pemeriksaan kepada bayi dilakukan sebanyak 4 kali. Ketujuh, setiap rumah sakit juga wajib memiliki tim Monef yang melakukan monitoring dan evaluasi ketika terjadi kematian ibu maupun kematian bayi. Saat ini seluruh rumah sakit yang ada harus sudah memiliki tim Ponek, yang mana tim ini adalah yang mengevaluasi dan menangani dari awal sampai dengan akhir para ibu hamil dan anak yang baru dilahirkan. Jika ada terjadi kasus, langsung kita lakukan audit. Jadi audit maternal, kenapa penyebabnya terjadi agar di kemudian hari dia tidak akan terjadi lagi. Dan kemudian juga di puskesmas kita sudah lebih banyak melakukan tim Ponet yang ada. Ini juga sama seperti halnya tim Ponek yang ada di rumah sakit. Jadi dari sisi kuratif ini benar-benar kita benahi secara keseluruhan dan seluruhnya ikut berkontribusi. Kemudian tentu ini juga kita bisa seperti ini, tentu akan berkat dari strategi yang telah kita lakukan.
Pertama adalah menguatkan komitmen. Otomatis dari mulai komitmen kepala daerah, bagaimana gubernur begitu luar biasa mensupport untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi di provinsi sampai pada bupati wali kota. Kemudian komitmen dari seluruh stakeholder yang ada. Kemudian penguatan komitmen ini juga didukung juga dengan advokasi, dengan melibatkan peran dari Pentahelix. Peran Pentahelix ini terdiri dari pemerintah, kemudian dunia usaha, swasta, termasuk dengan peran media, dunia pendidikan, bagaimana kita melakukan upaya promotif preventif untuk bisa meminimalisir kematian ibu maupun kematian bayi. Dinas Kesehatan Provinsi Banten menargetkan angka kematian bayi terus turun 1 digit setiap tahun sehingga pada tahun 2026 yang akan datang, angka kematian bayi diharapkan sudah sampai pada level di bawah 10 kasus kematian per 1000 kelahiran hidup. Ya, tentu harapan kita kalau ini terus kita lakukan. Saat ini adalah dari RPD yang ada di Provinsi Banten, RPD dari 2003 sampai dengan 2006. Bagaimana jumlah kematian bayi ini harus terus diturunkan dari 14, kemudian harapannya tahun ini menjadi 12, kemudian tahun 2024 menjadi 11 dan 2025 menjadi 10, yang nantinya 2006 kita sudah di bawah 10. Harapannya seperti itu. Kemudian juga begitu juga dengan jumlah kematian ibu harus kita terus turunkan.